Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer, link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Guruku Adalah Seorang Dewa. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di kesempatan kemarin kita melihat bahwa Yang Yingyun telah memilih mobil yang ingin dia beli di hari pertama. Namun ia bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Lily. Sekarang sudah berpacaran dengan Om dan dia ingin menikah. Dan Yang Yingyun katanya disuruh hadir. Yang Yingyun pun sangat mau hadir ke sana untuk menaikkan martabatnya. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part itu diperlihatkan di hari kedua titik penjualan mobil. Ternyata mobil yang Yingyun pesan sekarang sudah sampai. Seorang sales di sana berkata, "Tuan Yang, inilah mobil yang kau pesan kemarin. Model terbaru yang baru dikeluarkan. Hanya ada satu-satunya di ibu kota kuno." Yang Yun pun terpukau dengan mobil itu. Mobilnya sudah ada ya, tapi sekarang masih kurang pacar. Harus mencari di mana ya? HP Yang Yun seketika berbunyi di sana. Yang Yun pun mengangkat teleponnya. Halo? Ternyata itu dari Liu Lingling. Liu Lingling pun berkata, "Hei Yang Yingyun, apakah kau ada waktu? Datang ke rumahku sebentar." Yang Yingyun pun tidak ada waktu untuk menanganinya karena Yang Yingyun ingin pergi mencari pacar untuk datang ke acara pernikahan pada hari ini. Tidak ada waktu, kata Yang Yingyun, karena dirinya ingin ke acara pernikahan. Namun Liu Lingling pun di sana kesal dan ia meminta Yang Yingyun untuk datang ke rumahnya sekarang juga. Ya karena hal itu Yang Yun pun mau tidak mau akhirnya, "Ya sudahlah, tunggu sebentar ya. Kau ini..." Teleponnya langsung dimatikan oleh Liu Lingling. "Dasar kau menutup teleponku lagi." Dan terlihat Yang Yun sekarang mengendari mobil yang ia punya dan dia sudah sampai di depan villa keluarga Liu. Aduh, berharap hari ini dia bisa sedikit normal. Terlihat Liu Lingling keluar dari rumahnya bersama dengan dua temannya. "Halo Yang Yingyun," tetapi Liu Lingling berpenampilan sangat cantik. Sampai-sampai Yang Yingyun pun mukanya memerah. Liu Lingling, apa yang kalian lakukan?" Liu Lingling menjawab, "Ayolah pergi, kami membantumu mendapatkan kembali martabatmu." Lalu mereka pun menaiki mobil Yang Yingyun. Yang Yingyun pun berkata, "Liu Lingling, apakah nanti kau bisa..." "Ya, tidak perlu diomongkan lagi," jawab Liu Lingling. "Aku paham, sebelumnya kau pernah menjadi perisai untukku. Kali ini aku akan menjadi pacar sementaramu." Melihat hal itu, tercenganglah wajah dari Yang Yingyun. Lalu Yang Yingyun pun mukanya memerah. "Ya sudahlah, terima kasih ya." Dan ia pergi bersama dengan Yang Yingyun. Terlihat di Hotel Chaiyun, yaitu hotel acara pernikahan dari mantan pacar Yang Yingyun. Terlihat om gendut suaminya itu berkata, "Nanti manajer perusahaan akan hadir, jangan mengabaikannya ya." Dan terlihat mobil dari Yang Yingyun datang di sana yang seharga 4 miliar. Melihat hal itu, Lily berkata, "Apakah manajer perusahaanmu sudah datang?" Bukan mobil manajerku itu," jawab om itu. "Perusahaanku mobilnya juga hanya senilai sekitar 2 miliar. Mobil ini 4 miliar." Dan dari mobil Yang Yingyun keluar pertama kali yaitu Liu Lingling. Semua orang yang melihat Liu Lingling memujinya. "Wah, ini siapa? Cantik sekali. Putri dari keluarga mana dia ya? Cantik sekali." Tapi terlihat om suaminya dari Lily tidak mengenali Liu Lingling. Ya sudah jelas dia tidak pernah ketemu. Om itu bertanya pada Lily, "Siapakah Tuan Putri ini? Apakah kita mengundangnya?" "Tidak," jawab Lily. Lalu om itu menghampiri Liu Lingling. "Selamat datang Tuan Putri dari atasan kamu. Atasan yang mana ya?" Tapi Liu Lingling pun tidak menjawabnya. Dia hanya memanggil Yang Yingyun di dalam mobil. "Hei sayang, cepatlah keluar."
Melihat hal itu, semua orang pun terkejut. Mantan pacar Yang Yun pun terkejut karena yang keluar dari mobil adalah Yang Ying-yun. Sudah datang ya? Kenapa harus terburu-buru sih? Kata Yang Ying-yun. Kagetlah mantan pacarnya itu. Yang Ying-yun, tidak mungkin. Suaminya pun bertanya, bukannya kau bilang bocah ini hanya magang? Iya, siapa tahu dia menyewa orang bukan? Jawab Lily. Untuk berakting saja. Lalu Lily pun berkata, oh kau beneran datang ya Yang Ying-yun? Silakan masuk. Cih, berlagak saja rupanya akting. Yang Ying-yun berpikir, adegan serunya sih ada di belakang nanti. Terlihat semua orang telah datang di acara pernikahan itu. Yang Yiyun pun duduk di mejanya bersama dengan Liu Lingling dan teman-temannya. Liu Lingling berkata, aku kira sebagus apa, ternyata hanya cowok mesum saja suaminya dia. Lin Huan berkata juga, yah, mantanmu juga biasa saja Yang Ying-yun. Bagaimana kau bisa menyukainya? Namun terlihat dari belakang sana ada Lily yang berkata, oh, masih berani ya duduk di sini. Tapi suaminya menjawab, sudahlah Lily, kalau sudah datang berarti tamu kita. Aku bersulang untukmu dan juga bersulang untuk Tuan Putri yang tidak tahu kau cari dari mana untuk menggantikan pacarmu dan sekarang sedang berakting. Yang Ying-yun pun dengan santainya hanya meminum segelas anggur. Aku sarankan ya kalian jangan terlalu banyak bicara, kata Yang Ying-yun. Satupun dari 3 orang di sampingku ini kalian tidak bisa menyinggungnya. Namun mereka malah tertawa. Haha, masih saja berakting denganku. Apakah perlu 1,6 juta sehari menyewa cewek-cewek ini ya? Habislah duit kau. Tapi ada pintu yang terbuka di sana secara mendadak. Siapa itu? Rupanya yang datang secara mendadak adalah wakil direktur perusahaan investasi asing Tianyang yang bernama Zhang Qianjin. Di sana ia datang secara mendadak dan cepat-cepat. Melihat hal itu, suami dari Lily pun berdiri. Wakil direktur, halo apa kabar? Akhirnya wakil direktur Zhang sudah datang. Sekarang hanya menunggumu saja baru dimulai. Tetapi wakil direktur Zhang mengabaikan dirinya. Wakil direktur Zhang menemui langsung Liu Lingling. Karena hal itu, mereka semua yang di sana pun sangat terkejut. Ini kenapa? Ada apa sebenarnya? Dan wakil direktur Zhang ternyata mengenali Liu Lingling. Ia berkata sambil memegang tangannya, Nona Liu, tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Dan juga ada Nona Lin dari keluarga Guan. Dan juga Nona Qian dari keluarga kaya ibu kota kuno juga ya. Mendengar hal itu, terkejutlah Lily bersama suaminya. Apa? Ini tidak mungkin terjadi. Tetapi Liu Lingling tidak mengenali Direktur Zhang. Kau ini siapa ya? Direktur Zhang memperkenalkan diri. Nah, Liu mungkin tidak mengingatku. Tahun lalu kita pernah bertemu di acara bisnis ibu kota kuno yang dibawakan oleh ayahmu Tuan Liu Sanhai. Namaku Zhang Jinqian, wakil direktur perusahaan investasi asing Tianyang. Oh iya, siapakah yang berada di sampingmu ini? Tanya Direktur Zhang. Liu Lingling menjawab, namanya Yang Ying-yun, dia adalah pacarku. Lalu Direktur Zhang pun mengingat-mengingat. Yang Ying-yun ya? Nama Yang Ying-yun. Dan ia terkejut. Jangan-jangan Tuan Yang Ying-yun peneliti dan pembuat pil kecantikan itu ya? Benarkah kamu? Yang Ying-yun kaget karena ada orang yang mengetahui namanya. Yang Ying-yun berbisik pada Liu Lingling. Iya, itu betul aku sih. Kenapa orang lain bisa tahu kalau aku peneliti dan pembuat pil kecantikan? Liu Lingling pun berbisik lagi pada Yang Ying-yun. Ini juga bukan rahasia. Saluran penjualan ayahku semuanya adalah keluarga kaya. Dan efek pil kecantikan kau begitu luar biasa. Tentu saja ada orang yang ingin menelitimu. Tapi tenang saja, orang yang mengenalmu adalah orang kalangan atas saja. Tidak akan merepotkan, sebaliknya akan menguntungkan dirimu ke depannya. Terlihat semua orang di sana pun menjadi gaduh. Nona keluarga Liu kenapa bisa hadir di acara pernikahan kecil ini ya? Kemudian pacarnya adalah peneliti dan pembuat pil kecantikan yang legenda itu. Kali ini habislah Zeding si botak. Tadi bahkan menyinggungnya. Terlihat Zeding si om-om ini pucat mukanya. Ini bagaimana mungkin? Dan terlihat Direktur Zhang pun bertanya, kalian berdua juga menghadiri acara pernikahan Zeding kan kesini? Ya, bisa dibilang begitu, jawab Yang Ying-yun. Direktur Zhang pun marah terhadap Zeding. Apakah kau tadi mempersulit Nona Liu? Masih tidak cepat ke sini untuk meminta maaf kah? Zeding si om-om itu pun panik.
Ah, ini itu, dan semua orang di sana menertawakannya. Haha, sangat seru juga ya. Kali ini bisa lihat Zeding akan tamat. Berani menyinggung putri dari Liu Sanhai. Kemungkinan kali ini sudah tidak bisa bekerja di ibu kota kuno lagi nih. Memalukan sekali ya. Benar, kalau bukan dia adalah atasanku, aku pasti tidak akan hadir di acara pernikahan ini juga. Zeding pun kesal. Sebulan yang lalu kau masih magang di bar, sekarang berubah menjadi peneliti dan pembuat pil kecantikan, dan juga menyetir mobil mewah 4 miliar. Ini tidak mungkin. Tetapi bukannya meminta maaf, Zeding malah ingin memukul wajah dari Yang Yingyun. Kau pasti seorang penipu. Aku akan membongkar ya rahasiamu di sini. Terlihat Yang Yingyun terpukul oleh si botak Zeding. Tetapi terlihat ada yang aneh. Zeding malah terpental dengan sendirinya. Sampai-sampai ia tidak bisa bangkit lagi. Yang Yun pun menghampiri dirinya. Ia berkata, terimalah kenyataan. Sekarang aku denganmu adalah orang yang berada di dunia yang berbeda. Keberadaan tidak bisa kau sentuh. Tapi ada sosok pria berambut pirang yang menemui Yang Yun seketika. Hentikan! Pria berambut pirang itu berkata, memiliki tenaga dalam yang kuat dan mengeluarkannya di sini. Sepertinya kau juga adalah orang pelatihan ya. Semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Mereka semua tahu bahwa pria pirang itu adalah petarung yang hebat. Bukannya adalah petarung gila Han Xiaoshan ya. Orang ini tidak akan melepaskan semua kesempatan untuk bertarung. Kali ini Yang Yun akan dihabiskan. Ternyata pria pirang ini bernama Xiaoshan. Kita panggil saja Xiaoshan. Xiaoshan pun berkata, jangan takut teman, kau tidak akan diganggu orang jika ada aku. Zeding yang mendengar hal itu berteriak, Xiaoshan, bantulah aku, habiskan dia. Dia seorang penipu. Zeding pun berpikir, kalau Han Xiaoshan turun tangan, maka Yang Yun walaupun kau tidak mati, setidaknya kau akan cacat. Xiaoshan pun tersenyum. Tenang saja, aku tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ia meloncat ke udara seketika menendang tubuh Yang Yingyun. Mengalahkan dia hanya dengan waktu sekejap, kata Xiaoshan. Dan Yang Yingyun juga berpikir, kekuatan ini, kekuatan yang sangat besar. Yang Yingyun sampai terpental keluar dari gedung itu, sampai kaca pun pecah. Untung saja Yang Yingyun bisa mendarat dengan sempurna. Yang Yingyun di sana berteriak, hei kau, siapa kau memangnya? Xiaoshan memperkenalkan dirinya. Ya, aku salah satu petarung kuno yang tidak banyak di ibu kota kuno, Han Xiaoshan, teman dari Zeding. Dan Xiaoshan berpikir, sudah menerima tendanganku, tapi tidak terluka sedikit pun. Sepertinya bukan orang pelatihan biasa dia. Yang Yun berkata dalam hati, apa? Dia petarung kuno? Seperti orang yang berlatih teknik pull up kah? Xiaoshan yang melihat Yang Yun terdiam, ia berpikir, kenapa sudah tidak bergerak? Apakah sangat terkejut dengan pukulanku ya? Yang Yun pun berkata, apa aku boleh bertanya satu pertanyaan padamu? Tidak ada gunanya memohon maaf, jawab Xiaoshan. Aku harus mencari kembali martabat temanku. Tetapi Yang Yun bertanya, apa itu petarung kuno? Membuat Xiaoshan marah di sana. Kau ya, sebagai orang pelatihan, bisa tidak tahu petarung kuno? Aku akan memberitahu orang kampung sepertimu. Petarung kuno adalah penerus keluarga petarung kuno Cina. Peraturan yang sangat ketat, hanya meneruskan ke pria dan tidak meneruskan ke wanita. Di dalam kalangan petarung kuno juga terdapat pembagian aliran dan tingkat. Tingkat terendah adalah dari kekuatan terang tingkat 1 sampai terakhir kekuatan terang tingkat 9. Setelah mencapai kekuatan terang tingkat 9, akan dipanggil sebagai master kecil. Dan tenaga dalamnya akan yang merupakan tingkat yang menakutkan pada saat itu. Satu pukulan dan satu tamparan bisa menghancurkan batu dan kayu. Tapi kemudian di atas kekuatan terang adalah tingkat kekuatan gelap. Kekuatan gelap ini sangat sulit. Persentasenya 1 dari 1000. Perubahan tenaga dalamnya akan sangat lebih besar. Dan sekarang aku Xiaoshan, petarung kuno yang berada di kekuatan terang tingkat 5. Sehingga jika kau sekarang memohon maaf kepadaku, masih sempat sih. Mendengar hal itu, Yang Yun pun berpikir, pelatihan aku sekarang adalah upaya pembuatan alam semesta. Ditambah teknik pull up 5 elemen membuatku mencapai tahap pelatihan pernapasan tingkat 1. Tapi tidak tahu kalau di pertarungan kuno itu tingkat keberapa diriku. Xiaoshan dengan secara mendadak meloncat ke arah Yang Yun lagi.
Menjelaskan begitu banyak lebih baik. Langsung beradu saja kita. Dan menendang tubuh dari Yang Yingyun lagi secara mendadak. Yang Yingyun pun terlempar mundur. Jangan hanya menerima pukulan, kata Xiaoshan, tapi memukul balik juga lah. Yang Yingyun berpikir, lebih pandai menggunakan kaki. Kekuatan ini bukan orang biasa yang bisa menahannya. Xiaoshan lagi-lagi menendang Yang Yingyun bertubi-tubi. Kalau tidak menyerang balik, mati saja kau ya. Dan lagi-lagi Yang Yingyun terkena serangan dari Xiaoshan tepat di dadanya. Yang Yingyun terlempar sampai tembok di belakangnya hancur dan runtuh menimpa dirinya. Xiaoshan berbalik badan. Ia berasa bahwa ia telah meninggoikan Yang Yingyun. Hanya begitu saja rupanya. Tapi ada suara langkah kaki dari belakang. Ia pun terkejut. Ternyata Yang Yingyun masih hidup. Yang Yingyun berkata, aku sudah hampir mengerti sekarang kemampuan yang kalian sebut sebagai petarung kuno. Xiaoshan melihat hal itu pun terkejut. Sebenarnya kau ini siapa? Berguru dengan siapa? Xiaoshan berpikir, ternyata bocah ini tadi tidak menyerang balik hanya untuk mengamati kemampuanku saja. Sekarang giliran Yang Yingyun menyerang balik ke arah Xiaoshan. Ia berlari dan meloncat dengan sangat cepatnya dan menggunakan teknik pull up 5 elemen gaya harimau. Pukulannya menerjang perut dari Xiaoshan hingga Xiaoshan pun menabrak tembok di gedung acara pernikahan itu. Dan ia sampai masuk kembali ke dalam acara pernikahan itu. Tembok gedung di sana sudah hancur. Melihat hal itu, semua tamu pun terkejut. Apa? Ini bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Yang Yingyun dengan melewati tembok yang hancur itu kembali ke acara pernikahan mantannya itu. Malah menggunakan teman sebagai pedang kamu ya. Kau, benar-benar kau ya, Paman Zeding. Melihat hal itu, semua tamu pada berlarian dan pulang. Lebih baik cepat kabur daripada terjadi sesuatu. Sangat sial menghadiri acara pernikahan ini. Ya, lebih baik kita kabur. Liu Lingling segera bertanya, apa kau tidak apa-apa Yang Yingyun? Tidak usah cemaskan aku tidak apa-apa, jawab Yang Yingyun. Tetapi Zeding mukanya sangat panik di sana. Bahkan Han Xiaoshan tidak bisa mengalahkanmu. Bagaimana ini? Namun dilihat Yang Yingyun tidak ingin memukuli Zeding. Yang Yingyun malah berkata, karena kalian yang mencari masalah denganku, maka aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Dan sekarang jagalah diri kalian sendiri. Yang Yingyun segera pergi bersama dengan Liu Lingling. Ayo kita pergi, Liu Lingling. Melihat acara pernikahannya hancur lebur, Lily pun berteriak, sayang, para tamu sudah pergi semua. Acara pernikahannya juga sudah berantakan. Bagaimana ini? Tetapi ia malah ditampar oleh suaminya sendiri. Pergilah sana. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.